Kasus tewasnya Brigadir Polisi Yosua boleh jadi merupakan salah satu peristiwa yang paling menghebohkan di Indonesia pada tahun 2022 ini. Kasus ini mulai menyita perhatian masyarakat sejak pertama kali diumumkan, tepatnya pada Senin 11 Juli 2022, saat Polri mengumumkan bahwa ada peristiwa baku tembak di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri saat itu, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Namun ternyata peristiwa baku tembak itu sudah terjadi 3 hari sebelumnya, yaitu pada Jumat 8 Juli 2022. Sejak saat itulah, polisi mulai melakukan konferensi pers soal kasus ini, namun dengan pernyataan yang kerap direvisi. Dalam liputan khusus kali ini, kita akan membahas 7 poin dalam kronologi versi kepolisian yang berubah dari awal pengungkapan kasus. Apa saja itu? Oke, yang pertama adalah soal dugaan baku tembak. Pada konferensi pers awal atau 11 Juli 2022, Polri menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat tewas karena terlibat baku tembak dengan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Saat itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa Barada E terpaksa melepaskan tembakan karena Brigadir Yosua menembaknya terlebih dahulu. Namun tak sampai sebulan atau pada Selasa 9 Agustus 2022, Polri merevisi pernyataan itu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa tidak ada tembak-menembak antara Barada E dan Brigadir Yosua seperti yang disampaikan Ahmad Ramadan, yang ada malah pembunuhan. Yang kedua yakni soal dugaan pelecehan seksual. Pada awalnya, pernyataan ini gak cuma disampaikan Ahmad Ramadan, melainkan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto. Pada 11 Juli 2022, keduanya kompak menyebut bahwa insiden baku tembak itu ditengarai sikap Yosua yang diduga melecehkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, di rumah dinasnya yakni di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Nah, sebulan kemudian atau 9 Agustus 2022, Polri lagi-lagi merevisi pernyataannya. Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto bilang, dugaan pelecehan seksual itu kecil kemungkinan terjadi. Gak cuma itu, pada konferensi pers yang sama, Verdi Sambo juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana, menyusul Barada E, Bribka RR, dan seorang asisten rumah tangga Sambo yang sebelumnya sudah menjadi tersangka. Sejalan dengan penetapan tersangka ini, Polri kemudian menutup penyelidikan laporan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Yosua. Pada 12 Agustus 2022, Bareskrim Polri memastikan bahwa tidak ditemukan bukti atau peristiwa pidana yang dilakukan Yosua. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Sahabat Kompas.com, perubahan kronologi versi kepolisian itu tak berhenti sampai di sini. Pokok masalah selanjutnya yang membuat masyarakat bertanya-tanya adalah soal keberadaan Verdi Sambo. Pada 11 Juli 2022, Ahmad Ramadan pernah mengatakan bahwa Sambo tak ada di TKP saat kejadian, melainkan sedang tes PCR di tempat lain. Sambo disebut-sebut baru mengetahui insiden itu saat tiba di rumah dinasnya. Namun pada 9 Agustus 2022, Kapolri merevisi lagi pernyataan anggotanya itu. Sigit menyebut bahwa Verdi Sambo ada di TKP saat Yosua tewas. Bahkan Sambo adalah sosok yang menyuruh Barada E menembak Brigadir Yosua. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah
saudara FS. Kemudian yang juga menjadi teka-teki adalah soal Baradae yang disebut jago menembak. Mirip dengan dugaan pelecehan tadi, pernyataan Kapolres Jakarta Selatan soal kemampuan tembak Baradae ternyata berakhir blunder. Tepatnya pada 13 Juli 2022, Kombes Budi menyatakan bahwa Baradae merupakan penembak nomor 1 di resimen pelopor, sehingga bisa dengan mudahnya melumpuhkan Yosua. Nah, pada 5 Agustus 2022, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkap bahwa ternyata Baradae baru latihan menembak pada Maret 2022 dan pertama kali mendapat senjata pada November 2021. Selanjutnya masih terkait insiden tembak-menembak. Pada 11 Juli 2022, Ahmad Ramadan menyebut Baradae menembak Yosua sebanyak 5 kali, sementara Yosua menembak Baradae sebanyak 7 kali. Namun anehnya, Baradae tak mengalami luka sedikit pun di tubuhnya. Padahal, Yosua merupakan anggota yang terlatih menggunakan senjata. Bahkan sang ayah menyebut putranya itu sebagai salah satu penembak jitu. Sebulan kemudian atau pada 9 Agustus 2022, barulah teka-teki ini terungkap. Menurut Kapolri, baku tembak ini hanyalah akal-akalan Sambo untuk menutupi pembunuhan Yosua. Kronologi yang berubah selanjutnya yakni kamera pengawas atau CCTV. Memang, sejak kasus ini terungkap, publik merasa curiga lantaran pada 12 Juli 2022, Kapolres Jakarta Selatan mengatakan bahwa CCTV di rumah Sambo rusak saat kejadian. Keterangan polisi itu memang mencurigakan, sebab seolah-olah kebetulan dengan peristiwa penembakan. Tak hanya itu, CCTV di sekitar rumah Sambo juga diganti tanpa izin ketua RT. Nah, barulah pada Sabtu 6 Agustus 2022, teka-teki ini mulai terkuak. Ternyata, sosok yang diduga mengambil CCTV kompleks juga mendapat perintah dari Verdi Sambo. Persoalan terakhir yakni soal peristiwa yang terjadi sebelum pembunuhan terencana terjadi. Pada kronologi awal, polisi menyebut dugaan pelecehan seksual yang terjadi di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Setelah Sambo ditetapkan jadi tersangka, kronologi lagi-lagi berubah. Menurut Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Sambo menjelaskan bahwa pembunuhan itu dipicu oleh sikap Yosua yang dianggap melukai harkat dan martabat keluarganya ketika berada di Magelang. Lantas, sikap apakah yang dimaksud Sambo itu? Sayangnya, sampai saat ini hal itu masih jadi misteri. Sebab polisi belum membuka secara spesifik mengenai peristiwa yang terjadi di Magelang. Akankah kasus ini terpecahkan secara terang benderang? Kita tunggu dan kawal upaya penyelesaiannya hingga di persidangan.